Video Mario Dendi cengengesan dalam persidangan jadi viral di media sosial. Bukan hanya sekali, Mario Dendi beberapa kali tertangkap kamera sedang tertawa dalam persidangan ketika berhadapan dengan saksi. Padahal David Ozora selaku korban penganiayaan David sempat terbaring koma di rumah sakit. Aksi Mario Dendi cengengesan tanpa memperlihatkan penyesalan karena telah mengajar David secara brutal itu sontak membuat warganet ikut geram. Simak rentetan momen Mario Dendi cengengesan berikut ini. Mario Dendi terciduk cengengesan ketika minta maaf karena menganiaya David Ozora. Momen itu direkam saat Mario Dendi hendak dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah berkasnya dinyatakan lengkap beberapa waktu lalu. Andreas Nahot Silitonga selaku kuasa hukum Mario Dendi menyebut reaksi kliennya saat itu spontan, namun tak mengandung unsur keceriaan. Dia mengatakan saat itu Mario Dendi dalam kondisi tertekan akibat dampak perbuatannya. Selain itu, Andreas juga menyebut reaksi seseorang tidak bisa diukur terlebih jika dalam keadaan tertekan. Mario Dendi juga keciduk tertawa ketika mendengar penjelasan ayah David, Jonathan Latumahina, dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Selasa 13 Juni 2023. Ketika itu, Jonathan memberi kesaksian terkait kondisi terkini David setelah mengalami penganiayaan. Sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana, ucap Jonathan Latumahina. Oh, jadi anak bapak, David belum bisa pakai celana? Tanya hakim. Belum bisa, jawab Jonathan. Mario Dendi yang awalnya tertunduk langsung menegakkan kepala saat mendengar kalimat David belum bisa pakai celana. Dia sempat bertatapan dengan salah satu pengacaranya. Tak diketahui pasti apa yang dibicarakan Mario Dendi hingga membuat pengacaranya tersenyum tipis. Walau hanya sesaat, terlihat juga Mario Dendi tertawa di balik masa hitamnya. Ibu teman David, Natalia Puspitasari, mengungkap kelakuan Mario Dendi CS yang justru bersenang-senang setelah menganiaya David. Natalia melihat sendiri bagaimana Shane Lucas bermain gitar, sedangkan Mario Dendi bermesraan dengan anak AG di kantor polisi saat itu. Peristiwa itu terjadi saat pihak terlibat termasuk para pelaku diperiksa di Polres Pesanggerahan malam setelah David dianiaya. Saat itu saya bilang gini, kok bisa ya Pak Mario Dendi CS main gitar begitu? Jujur saya nangis karena saya lihat apa yang David rasakan, ucap Natalia ketika jadi saksi di persidangan pada Selasa 13 Juni 2023 lalu. Kok bisa-bisanya gitu? Dia tahu yang disiksa masuk rumah sakit, minimal menunjukkan muka menyesal. Kok bisa main gitar ketawa-ketawa, senyum-senyum, gandengan tangan, mesra-mesraan? Itu hati nuraninya kemana? Ujar Natalia emosional. Mario Dendi juga tertangkap kamera sedang tertawa ketika mendengarkan kesaksian Natalia di persidangan. Ketika itu, majelis hakim bertanya pada Natalia momen saat dia pertama kali melihat penganiayaan David. Natalia mengatakan ketika itu sedang mencari anaknya, Danjiro Amadeus, dan David di lantai 2 rumahnya. Menyadari sang anak tak ada di sana, Natalia langsung beranjak ke balkon dan mengarahkan pandangan keluar. Namun seketika Natalia refleks berteriak dengan segenap tenaga ketika melihat momen penganiayaan David oleh Mario Dendi. Dengan segenap tenaga, saya langsung berteriak, "Woi!" Saya berteriak sekencang-kencangnya, ucapnya. Majelis hakim yang mendengar kesaksian itu kemudian meminta Natalia mengulangi teriakannya ketika itu. Namun Natalia menolak karena kondisi tenggorokannya sedang tak memadai. "Coba ulangi teriakannya," ucap majelis hakim. "Yang mulia, saya lagi serak. Maaf yang mulia, mohon maaf," ucap Natalia sambil tertawa kecil. Pada momen itu, Mario Dendi ikut tertawa kecil di balik masker hitamnya. Dia sempat menutup matanya dengan kedua tangan. Kedua pipinya bahkan bergetar dan dia langsung memperbaiki posisi maskernya. Natalia kemudian mengungkap alasannya berteriak sekuat tenaga. Dia berharap satpam dan tetangga lain ikut mendengar agar bisa menghentikan penganiayaan David.